salah seorang alumni Universitas Indonesia yang pada hari ini akan menjadi narasumber, saudara kita Elvanto Yanuar Iksan, lahir di Bogor 11 Januari tahun 1979. Kalau bisa dipampangkan di layar kurikulum vitae. Lulus sarjana FTUI, jurusan atau Departemen Teknik Elektro, kemudian Magister Manajemen dari Universitas Sumatera Utara, lalu Master of Science, American University of Sharjah. Beliau banyak ini sudah aktivitasnya. Pengalaman kerja tahun 2012 mulai di UPB Sumatera bagian utara sebagai asisten manajer operasi. Kemudian 2013 masih di UPB Sumatera bagian utara sebagai asisten manajer fasilitas operasi. Kemudian di Pusat Pengatur dan Penyalur Beban Sumatera, Deputi Manajer Rencana dan Analisa Operasi. 2016 di Unit Pengatur Beban Sumatera bagian utara sebagai manajer unit. Jadi sekitar 4-5 tahun Pak Elvanto, bahkan 6 tahun ya, sampai tahun 2018 itu bekerja di Pulau Sumatera. Kemudian pindah ke Pulau Jawa pada tahun 2018 di area pengatur beban sebagai manajer unit Jakban itu Jakarta Bandung ya Pak. Kemudian unit induk Pusat Pengatur Beban Pulau Jawa, Madura, dan Bali sebagai senior manager bagian perencanaan. Kemudian 2013 sampai hari ini senior manager operasi sistem. Banyak juga pengalaman proyeknya. Ada 3 sebagai anggota tim penyusun Grid Code Jamali 2018 sampai 2020. Kemudian pembina tim implementasi Free Governance and AGC Jamali. Pembina tim update SOP operasi sistem Jamali. Juga ada banyak prestasi dari tahun 2005 sampai 2024, antara lain English Olympiad mewakili P3B Sumatera, kemudian juga pernah mendapat beasiswa PLN untuk mempelajari ilmu mekatronik di American University of Sharjah. Juga pernah menjadi presenter di forum PSOW di EGAT Thailand. Kemudian menjadi dosen tamu di Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia sampai sekarang. Dan tahun ini mengikuti kuliah singkat di Australia tentang variable renewable energy. Publikasi yang sudah beliau hasilkan adalah Emerging and Evaluating Long Short-Term Memory Network for Load Forecast in Jawa Bali System. Demikianlah gambaran singkat narasumber kita. Dan selanjutnya kita akan masuki babakan sambutan. Dan setelah sambutan, bila Bapak Munawar Furkan STME sudah ada, kita beri kesempatan untuk membawakan sambutan. Setelah sambutan dari Pak Munawar, kita akan masuk ke sesi pemaparan yang akan dipandu oleh sahabat saya Devira Eka Putra bersama-sama dengan
Bung Dani Marlen. Setelah pemaparan akan ada tanya jawab dari para panelis. Saya lihat sudah hadir Pak Amin Raharjo mewakili akademisi dari Universitas Indonesia. Kemudian Pak Joko Raharjo saya lihat juga sudah hadir, Direktur Utama PLN pada masanya. Kemudian juga Bapak Sumaryadi Subarna, saya lihat juga sudah hadir. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Kemudian Pak Edison Sipahutar serta kawan saya ini Habib Noval Jamalulail bila sudah hadir. Setelah itu akan dibuka sesi tanya jawab dengan partisipan lainnya. Siapapun boleh bertanya atau menyatakan pendapat baik secara tertulis melalui kolom chat maupun secara lisan langsung tanya jawab. Dan setelah itu kita akan masuk bagian penutup sekitar jam 5 kurang sedikit, boleh lebih sedikit, kita sudah menutup acara ini. Setelah ditutup pun bila masih ada yang ingin silaturahmi, saling sapa, kami beri fasilitas Zoom ini. Demikian rangkaian acara dan kita akan masuk saja ke sambutan dari Bapak Munawar Furkan sebagai General Manager Unit Induk Pusat Pengatur Beban. Pak Munawar bila sudah hadir. Bila belum hadir, kita akan pindahkan waktu untuk beliau. Sah, belum hadir, jadi kita masuk ke pemaparan yang akan dipandu oleh Devira Eka Putra. Silakan, Dev. Masih, ya. Oke, terima kasih Pak Bang Adi. Kita masuk langsung ke pemaparan oleh Pak Elkanto. Silakan Pak, dimulai. Baik, terima kasih Pak Devira, Pak Bang Adi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, pertama kali kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi. Ini momen yang sangat jarang sekali ya. Jadi saya bisa bersilaturahmi bukan hanya dengan alumni UI tapi juga senior-senior kami di PLN nih. Di sini ada Pak Adi juga nih hadir. Pak Adi dulu bos saya dulu waktu di Sumatera, Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Umum Keluarga Alumni Teknik Tenaga Listrik ya, Kagatrik, beserta pengurus dan anggota. Kemudian yang kami hormati Dewan Pembina Kagatrik UI di sini Pak Jarman mungkin ya, Dirjen Tenaga Listrikan Pak Murtaki Samsudin ya, Prof Rinaldi, Prof Rudi Setiabudi, Prof Iwa ya, Insinyur Hamdion Nizar, Prof Andi N. Someng, kemudian juga panelis ya dari Bang Adinda Rangkinawan, kemudian Joko Raharjo Abumanan, kemudian Pak Sumaryadi ya Sugarna juga pernah jadi bos saya Pak, kemudian Pak Edison Sipahutar, kemudian Pak Novan Jamalulail ya, dan Bapak Ibu sekalian, tentunya senior kami ya, Bapak Ibu peserta webinar Kagatrik UI. Jadi pada kesempatan kali ini saya dihubungi oleh Pak Wing ya, di mana saya terpaksa membuka luka lama Bapak Ibu sekalian yang sudah terkubur sekitar 5 tahun ya. Jadi 2019 itu kejadian blackout di sistem Jamali itu sama Pak Wing minta dibuka kembali dan juga untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Mudah-mudahan sedikit knowledge dan pengalaman tersebut nantinya mungkin bisa juga bermanfaat bagi kita ya. Izin untuk sharing screen. Baik, tadi CV saya sudah dibacakan tadi ya, Bang Adi. Ya. Kemudian ini adalah topik yang akan kita
kita paparkan gitu ya. Ada 3. Yang pertama itu overview sistem Jamali. Ya, maksudnya nanti juga akan kita paparkan terkait dengan proses bisnis di PLN dan juga di UI P2B Jamali, sehingga kita tahu batasan-batasan tanggung jawab antara satu unit PLN dengan unit yang lainnya. Kemudian kita akan bahas juga terkait dengan kronologi partial blackout ya, tanggal 4 Agustus 2024 ya. Kenapa disebut partial blackout? Karena memang pada tanggal 4 Agustus itu yang blackout itu tidak semua sistem Jamali ya, tapi sistem Jawa bagian barat ya. Sedangkan bagian tengah dan timur sampai dengan Bali itu masih berdiri. Yang ketiga tentunya adalah experience atau program-program yang kita jalankan di sisi UI P2B Jamali ya, bagaimana supaya kejadian seperti tanggal 4 Agustus 2019 itu tidak terjadi kembali ya. Ini tanggalnya masih salah ya, Agustus 2019 itu kan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini masuk ke dalam proses bisnis di PLN. Mungkin Bapak Ibu yang yang tidak terlalu familiar dengan bisnis PLN, ini paparan sederhananya dari proses bisnis yang ada di PLN. Jadi PLN itu sebetulnya ada 3 stream bisnis utama ya. Yang pertama itu adalah power plant atau pembangkit ya. Yang kedua itu ada sisi transmisi, yang ketiga itu ada sisi distribusi ya. Nah, di Jamali ini untuk yang power plant saat ini ada 45.540 megawatt atau 45,54 gigawatt pembangkitan yang terpasang di sistem Jamali. Pembangkitan tersebut dimiliki oleh PLN Nusantara Power. Dulunya namanya PJB Bapak Ibu ya, sekarang namanya PLN Nusantara Power. Kemudian PLN Indonesia Power, kemudian PLN Tanjung Jati B ya. Dan yang keempat adalah milik dari independen power plant gitu ya, atau pembangkitan swasta, yang ada yang full swasta, ada juga yang joint venture dengan PLN juga ya. Kemudian stream bisnis yang kedua selain power plant ini adalah transmisi ya. Nah, transmisi di sistem Jawa Mali ya, di sistem Jamali itu ada 3 unit induk transmisi ya, yaitu unit induk transmisi Jawa bagian barat, transmisi Jawa bagian tengah, dan transmisi Jawa bagian timur dan Bali ya. Historinya itu sebetulnya dulu P3B itu jadi satu ya. Jadi P2B dan unit transmisi jadi satu, namanya P3B Jamali ya, atau Jawa Bali. Nah, kemudian di berikutnya itu ada reorganisasi di mana unit pengatur bebannya gitu ya, atau unit operasi sistem itu dipisahkan dari P3B, berdiri sendiri menjadi namanya P2B ya, pusat pengatur beban, dan 3 unit transmisi gitu ya, di mana transmisi Jawa bagian barat itu kantor induknya ada di Gandul, kemudian transmisi Jawa bagian tengah ada di Bandung, dan transmisi Jawa bagian timur dan Bali ada di Waru atau dekat dengan Surabaya ya. Di Jamali kita menggunakan transmisi ya Sutet 500 kV dan juga SUTT ya 150 kV dan SUTT 66 kV ya. Kemudian selain unit bisnis pembangkitan dan transmisi ya, unit bisnis yang lain adalah unit bisnis namanya distribusi ya. Nah, di Jamali ini ada 6 unit distribusi, yaitu pertama unit distribusi Banten, distribusi Jakarta ya, kemudian distribusi Jawa Barat, distribusi Jawa Tengah, distribusi Jawa Timur, dan distribusi Bali. Jadi dari masing-masing organisasi ini itu tergambar ya fungsinya dari masing-masing stream bisnis dari PLN gitu ya, dari pembangkitan, transmisi, dan juga dari distribusi. Nah, kalau kita lihat ke dalam organisasinya IP2B Jamali ya, bisa digambarkan fungsi dari masing-masing unit kontrol yang ada di Jamali ya. Jadi di Jamali itu ada namanya Jamali Control Center atau JCC, dan yang kedua ada juga namanya Regional Control Center. Jadi saat ini kita punya 1 unit kontrol di JCC yang mengendalikan 1 Jamali ya, dan kita punya 5 Regional Control Center gitu ya. Itu Regional Control Center Jakarta Banten, Regional Control Center Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, ada 5 gitu ya. Nah, apa perbedaannya fungsi dari JCC dan RCC?
JCC ini berfungsi sebagai manajemen energi Bapak Ibu ya. Jadi yang berwenang untuk menaikkan turunkan pembangkit baik di sisi 500 kV maupun 150 kV itu adalah JCC ya. Walaupun secara pelaksanaannya untuk pembangkitan sisa 150 kV ini itu diwakilkan ke RCC ya. Tapi manajemen bebannya tetap dilaksanakan oleh Jawa Control Center atau JCC ya. Di mana untuk bisa melakukan fungsinya ya, UIPDB Jamali ini itu memiliki ruang kontrol ya, atau namanya ruang dispatcher Bapak Ibu ya. Tampilannya mungkin agak kecil nih ya. Dan kemudian ruang kontrol ini harus bisa berkomunikasi dengan GI atau GITET yang tersebar di seluruh Jamali ya. Jadi kalau di total itu GI dan GITET-nya ada sekitar 600 GI dan GITET tersebar di seluruh Jamali ya. Yang menghubungkan antara control center ini ke peralatan-peralatan transmisi baik di GI dan GITET, dan juga menghubungkan dengan pembangkitan ya, baik itu pembangkitan sisi 500 kV maupun pembangkitan sisi 150 kV ya. Selain itu juga di control center kita punya, kalau di penerbangan itu ada namanya flight simulator, kita juga ada di sini namanya dispatcher training simulator ya. Ini mungkin secara garis besar ya beberapa regional yang ada di sistem Jamali ya, dari Jakarta Banten sampai dengan ke Bali ya. Jadi dibagi 5 regional. Nah, ini adalah evaluasi kondisi sistem Jamali di tahun 2023 ya. Jadi beban puncak tertinggi di tahun 2023 itu adalah 31.519 MW ya. Untuk tahun 2024 ini beban puncaknya sudah 31.700, jadi sudah ada kenaikan bandingkan dengan tahun 2023 gitu. Di mana terjadi di tanggal 8 November 2023 di pukul 18.00. Alhamdulillah sistem Jamali selama tahun 2023 itu selalu dalam kondisi normal, tidak pernah di kondisi siaga maupun defisit ya. Kemudian kalau kita lihat konsumsi energinya itu adalah 217,84 TWh ya. Nah, kalau kita lihat bauran energi di di Jamali didominasi oleh batu bara ya. Batu bara itu 76,4%, kemudian sekitar 19% itu dari gas ya. Sisanya itu baru panas bumi ya, kemudian PLTA, dan juga dengan minyak gitu ya, baik itu MFO maupun HSD. Ini kira-kira kondisi sistem kita di tahun 2023 dan tahun 2024 mirip lah dengan kondisi pada tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kronologi blackout Agustus tahun 2019 Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kondisi sistem Jamali pada tahun 2019, di mana beban puncaknya itu 27.903 MW ya. Ini tercapai di 19 November 2019 ya. Jadi sudah ada tambahan sekitar 4.000 MW dari tahun 2019 ya. Kemudian ini adalah kondisi sebelum gangguan Bapak Ibu ya. Jadi tanggal 4 Agustus 2019 pukul 11.30. Jadi blackoutnya setelah pukul ini antara 11.30 sampai dengan pukul 12.00 gitu ya. Dimana pada saat itu ada transfer dari tengah ke barat itu 2083 MW ya. Namun pada saat nanti akan blackout itu lebih tinggi sih transfernya ya, sekitar 200-an, 2.200 sampai 2.100 MW gitu. Pada saat itu tahun 2019 transfer daya di sistem Jamali itu adalah arahnya dari sisi Jawa bagian timur ke sisi Jawa bagian barat ya. Mungkin ada sedikit perbedaan dengan load flow pada tahun 2024 ini, karena pada saat ini itu transfernya itu dominasinya dari tengah ke barat dan dari tengah ke timur gitu ya. Karena di Jawa bagian tengah itu dari 2019 sampai dengan 2024 ini sudah banyak tambahan pembangkit besar ya, di sisi Tangjati, Batang, dan Cirebon ya. Ini kondisi sebelum gangguan Bapak Ibu. Kemudian ini untuk menggambarkan bahwa sistem Jamali di tahun 2019 itu antara sistem timur dan sistem barat itu terhubung oleh 4 backbone ya. Jadi 4 sutet. Jadi 2 sutet Pemalang Ungaran ya, dan 2 sutet Pedan Pesugihan Tasik ya. Jadi ada 4 sirkuit, jadi 2 sirkuit di utara dan 2 sirkuit di selatan gitu ya.
Nah, kemudian di tanggal 4 Agustus 2019 ya, kejadiannya sebetulnya dimulai dari apa namanya, histori pekerjaan ya. Jadi di mana di pukul 7.15 ya, jauh sebelum gangguan itu, pukul 7.15 itu di Sutet Padan Kediri ya. Jadi Sutet Padan Kediri itu ya, yang di nomor 1 ini, itu ada pekerjaan pemeliharaan ya. Sirkuit 1 ya, jadi sudah sirkuit dikeluarkan. Tapi sirkuit 1-nya lagi masih beroperasi. Kemudian pukul 11.27 di Sutet Ungaran Pemalang ini muncul namanya reclose ya Bapak Ibu ya. Di sirkuit 1 ya, Ungaran Pemalang nih. Jadi Ungaran Pemalang ini di pukul 11.27 ini terjadi reclose. Reclose sukses ya. Jadi zaman dulu sebelum kejadian di blackout di 2019 ini ya, kita menganggap bahwa terjadinya reclose itu adalah aman buat sistem Bapak Ibu ya. Karena kita anggap reclose sukses berarti sudah masuk lagi. Jadi reclose itu artinya penghantar itu PMT-nya sempat keluar, kemudian karena indikasi gangguan temporer, PMT tersebut secara otomatis dia akan mencoba masuk kembali dan itu sukses ya. Gitu ya. Nah, di pikiran kita pada saat itu reclose sukses itu adalah kondisi yang aman ya. Nah, padahal sebetulnya kemudian hari ya, dari pengalaman ini sebetulnya reclose sukses itu bisa jadi adalah gangguan temporer dan pada waktu berikutnya bisa terjadi kembali ya. Jadi sebetulnya kita mendapatkan informasi dari lapangan bahwa pada saat itu di sekitar Ungaran Pemalang ya. Jadi di sekitar antara Ungaran Pemalang ini ya, itu terjadi adanya cuaca yang anginnya besar gitu ya, sehingga bisa jadi itu menyebabkan ada tegakan atau misalnya ada pohon yang menyentuh ke Sutet tersebut, tapi tidak tidak selamanya atau tidak lama gitu ya, hanya temporer aja, sehingga dia reclose gitu ya. Nah, kemudian karena 11.27 ini dianggap aman, maka pukul 11.36 ya, di Tasik Kesugihan Pedan sirkuit 2 ini kita izinkan untuk keluar ya. Jadi Tasik Kesugihan Pedan ini ya, dua segmen ya, Tasik Kesugihan dan Kesugihan Pedan ini kita keluarkan karena ada pekerjaan pemasangan PMU ya. Nah, di sini kita asumsikan di 11.27 ini sudah aman gitu ya, di close aja kok gitu, nggak ada masalah gitu ya. Nah, tiba-tiba di pukul 11.45 sirkuit yang tadi di close kembali, walaupun dia di close sukses gitu ya. Nah, tapi di sirkuit 2-nya ya, karena ada salah pembacaan dari relay, sirkuit 2 dari Ungaran Pemalang ini trip gitu ya, karena dia membaca gangguan di seberangnya atau di sebelahnya gitu ya. Nah, kemudian saat itu dengan tripnya Ungaran Pemalang sirkuit 2 ya, praktis hubungan antara Jawa bagian timur dan Jawa bagian barat itu hanya dihubungkan oleh 2 sirkuit ya. Satu sirkuit Ungaran Pemalang sirkuit 1 dan Kediri, Pedan, Kesugihan, Tasik ya. Jadi ada 3 segmen itu yang sangat jauh di selatan itu satu sirkuit gitu ya. Nah, tiba-tiba di mana di pukul 11.48 Sutet Ungaran Pemalang sirkuit 1 reclose lagi, walaupun sukses, akhirnya 11.48 11 detik ya, 4 detik kemudian Ungaran Pemalang sirkuit 1 ini final trip. Nah, di pukul 11.48 11 detik ini hubungan antara Jawa bagian timur dan Jawa bagian barat praktis hanya melalui satu sirkuit dari Kediri, Pedan, Kesugihan, Tasik ya. Nah, kita pahami dalam teori ketenaga listrikan ya, bahwa pada saat kita transfer tinggi, ini transfer sekitar 2.200 MW ya, dari timur ke barat ya, yang tadinya ada 4 sirkuit hilang 2 sirkuit ya, tinggal 2 sirkuit, hilang 1 sirkuit lagi, tinggal 1 sirkuit. Transfer sebesar itu hanya melalui 1 sirkuit dan panjang itu ya, itu menyebabkan munculnya high impedance di mana
di penghantar tersebut dan menimbulkan instability. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di lapangan di GI Tasik ini, di Tasik ini melihat tegangan 150 kV itu berayun gitu ya. Dari 500 kV ini berayun dari 500 kV ke 0, 500 kV lagi gitu ya. Jadi muncul instability karena memang transfer besar dilewati satu sirkuit gitu ya, itu ada muncul high impedance dan sehingga menimbulkan instability di sana. Nah, karena muncul instability di sisi Gita Tasik, maka menyebabkan relay yang di sisi Gita Tasik ini melepas penghantar tersebut ya, karena memang proteksi power swing ini ya, ini harus bekerja ketika terjadi power swing untuk mengamankan sistem yang lain gitu ya, karena kalau tidak dilepas akan menimbulkan swing yang lebih lebih besar lagi dan bisa lebih parah ininya kondisinya, sehingga pada saat itu terpisahlah antara sistem barat dan sistem timur gitu ya. Dan disinilah tragedinya terjadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita lihat ini yang warna biru ini adalah frekuensi Jawa bagian timur, dan yang barat, yang hijau ini frekuensi Jawa bagian barat ya. Jadi yang bagian timur ini karena tadi kan kita lihat transfernya ada dari timur ke barat sekitar 2.200 MW ya. Jadi ketika terlepas antara sistem Jawa bagian barat dan Jawa bagian timur, di sisi Jawa bagian timur frekuensi naik sampai 51,4 GHz karena dia kehilangan beban atau transfernya balik lagi gitu ya ke timur. Alhamdulillah di sisi timur walaupun frekuensi naik sampai 51,43, namun masih tetap bertahan dan stabil gitu ya. Dan dispatcher di Jawa bagian timur, UP2B Timur itu mengambil alih sistem timur dan tengah untuk bisa menyeimbangkan frekuensi dan secara gradual menurunkan frekuensi di Jawa bagian timur sehingga frekuensinya mendekati frekuensi normal ya. Ya, walaupun di sini masih 50,7 tapi itu sudah aman untuk sistem Jawa bagian timur. Kebalikannya di sisi bagian barat. Pada saat terjadi lepas Jawa bagian barat dan Jawa bagian timur, di mana Jawa bagian baratnya kehilangan transfer sekitar 2.200 MW sehingga frekuensi turun ya dari 50 tadi itu pas 9,99 turun ke 48,35 ya. Kalau kita lihat di sini tanggapan frekuensinya sebetulnya pembangkitan-pembangkitan di Jawa bagian barat memberikan respon yang cukup baik ya. Dan ada inersia juga di sini ya. Jadi turun sampai 48,35 kemudian naik sampai 49,24 Hz ya. Ya. Seharusnya frekuensi 49,24 ini sebetulnya sudah aman untuk sistem ya. Jika tidak terjadi penurunan lagi frekuensi terus ya. Dan ini kita lihat di sini setelah aman di 49,2 ini tiba-tiba pembangkitan di sisi Jawa bagian barat ini merespon turun kembali ke setting awal. Nanti di kemudian hari kita memahami ternyata ini muncul namanya fenomena outer loop ya. Gitu ya, nanti akan ada di paparan berikutnya ya, bagaimana kita bisa menanggulangi permasalahan outer loop yang muncul di pembangkitan ini gitu ya. Sehingga di sini kelihatannya seperti pembangkitan di Jawa bagian barat itu kehabisan napas ya. Ketika digas untuk mengikuti kenaikan frekuensi, namun pada saat tertentu ternyata misalnya di PLTU itu uapnya habis gitu ya, atau cadangannya habis sehingga dia turun ke settingan set point-nya. Dan akhirnya di sekitar 11.50 gitu ya, frekuensi turun ke 47,16, artinya ini sudah masuk ke frekuensi island dan frekuensi host load ya. Dan disinilah beberapa subsistem di Jawa bagian barat itu kolaps ya, tidak bisa berdiri, di mana pembangkitannya semuanya trip ya, kecuali hanya Island Indramayu ya. Jadi Island Indramayu ini sukses berdiri ya pada frekuensi 51,94, namun island-island lain ada pembangkitan seperti Island Priok, Island Muara Karang, Island Lontar, Island Labuan ya. Itu semuanya ambruk ya islandnya. Ya, dan pada saat itulah muncul diumumkan bahwa terjadi blackout di Jawa bagian barat. Nah, ini kita masuk ke proses pemulihan Bapak Ibu ya. Jadi proses pemulihan ini secara garis besar itu kita punya pembangkit black start ya. Jadi pembangkit black start itu kita ada di PLTA Saguling dan Cirata ya.
dan juga kita punya black start di PLTGU Muara Karang. Jadi kita coba semuanya pada saat itu untuk black start ya, supaya kita bisa cepat mengirimkan tegangan, terutama ke PLTU besar ya, seperti ke Suralaya ya, LBE ya di di Banten ya, dan juga ke misalnya ke Pelabuhan Nato, pelabuhan gitu ya. Namun pada saat itu teman-teman terus berusaha untuk melakukan black start, kemudian line charging, tapi berkali-kali gagal ya, atau berkali-kali itu ambruk ya, gitu ya. Nah ini menjadi pembelajaran juga bagi kita bagaimana caranya supaya proses black start itu bisa presentasi keberhasilan bisa lebih besar gitu. Nantinya akan ada program juga nanti di berikutnya ya, akan kita tunjukkan bagaimana caranya supaya black start ini bisa bisa sukses ya. Akhirnya yang sukses itu adalah black start dari PLTA Saguling gitu ya. Itu masuk ke busbar A di Bandung Selatan. Kemudian kita berhasil juga mengirim tegangan dari timur gitu ya, dari Mandirancan gitu ya. Gitu ya, dari dari sisi Mandirancan gitu. Jadi ketemunya di Bandung Selatan. Jadi Bandung Selatan itu di busbar A-nya itu dari Saguling, dan di busbar B-nya dari Mandirancan ya. Nah, disinilah mulai dari proses untuk pemulihan. Jadi 13.15 dan 14.04 tegangan dari timur dan juga tegangan dari PLTA Saguling itu bisa mulai untuk melakukan pemulihan. Namun memang pemulihan sistem itu tidak bisa secepat itu Bapak Ibu ya, karena ketika terjadi blackout itu rata-rata di PLTU itu kalau lebih dari setengah jam maka rupture disknya akan pecah. Ya makanya golden time dari PLTU itu adalah secepat-cepatnya kita mengirim tegangan PLTU sebelum rupture disknya itu pecah gitu ya. Nah ketika rupture disknya pecah maka kita butuh waktu minimal 12 jam ya untuk men-shutdown PLTU gitu ya, kemudian mengganti rupture disknya, kemudian men-start kembali ya gitu ya, sehingga butuh waktu lama ya. Sehingga pada saat itu ya, sistem Jamali itu bisa normal itu ya, bisa seluruh pelanggan itu menyala, tidak ada pemadaman bergilir lagi, itu pada tanggal 5 Agustus 2019 pukul 22.50, jadi besoknya Bapak Ibu ya. Nah ini memberikan insight kepada kita bahwa memang kondisi gangguan besar itu dampaknya sangat besar dan juga pemulihannya cukup sulit ya. Ini adalah dampak dari gangguan di mana ada 12.000 MW ya. 12.000 MW atau 12 gigawatt pelanggan yang padam dengan ENS itu 27.635 MWh atau 27 gigawatt hour ya. Ini cukup besar, dan pada saat itu PLN harus membayar kompensasi itu sebesar sekitar 800 M ya ke pelanggan ya, akibat dari pemadaman ini. Nah tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita ya. Bukan maksud kita membuka luka lama itu ya, tapi memang pelajaran ini harus menjadi pembelajaran juga ya bagi sistem yang lain di Indonesia ataupun juga mungkin di luar negeri ya. Dan kita pengen men-sharing gitu ya, apa upaya-upaya kita supaya kejadian serupa tidak terulang kembali. Nah kita masuk ke program peningkatan keandalan sistem Jamali Bapak Ibu ya. Jadi setelah dilakukan investigasi dari gangguan partial blackout tahun 2019 tersebut ya, dan kita dibantu oleh konsultan satu dari McKinsey ya. McKinsey itu membagi menjadi 6 defense ya, line of defense ya, 6 line of defense tambah 1 sih sebenarnya, jadi sebetulnya 7 ya, 7 line of defense, dan ada 16 inisiatif ya dari program anti blackout ya. Jadi kita sebut ini namanya program anti blackout selanjutnya ya. Nah, namun memang karena program anti blackout ini mencakup beberapa unit gitu ya, bukan hanya unit mengatur beban saja, tapi juga unit transmisi, unit pembangkitan,
unit distribusi, unit project ya. Maka pada kesempatan kali ini kami coba untuk memaparkan dari sisi P2B gitu ya. Nanti kalau dari sisi transmisi, dari sisi pembangkitan, nanti mungkin yang berkompeten di sisi distribusi transmisi dan pembangkitan nanti mungkin akan memaparkan ya. Nah dari sisi kita itu ada beberapa program yang dilaksanakan sebetulnya tadinya tidak sebanyak ini, tapi di tahun-tahun berikutnya kita lihat bahwa program-program berikutnya itu butuh untuk bisa diimplementasikan ya. Jadi yang pertama itu menjaga batasan transfer baik thermal maupun stability, Bapak Ibu. Jadi pas kembali ya batasan transfer di sistem Jamali. Jadi batasan transfer sistem Jamali itu yang utama adalah di backbone transmisi gitu ya. Jadi backbone yang menghubungkan antara Jawa bagian timur dan Jawa bagian barat ya. Nah kalau kita perhatikan, kalau zaman dulu sistem Jamali itu sistem barat dan sistem timur itu dihubungkan hanya oleh 4 sirkuit ya, 4 sirkuit backbone. Nah tapi pada saat ini kita sudah ada 6 gitu ya. Jadi sudah ada 6 sirkuit, jadi 4 sirkuit di utara dan 2 sirkuit di selatan gitu ya. Dan kami membagi batasan-batasan transfer itu menjadi ada 3 part ya di backbone ini, ada part 1, part 2 dan part 3 gitu ya. Nah, kalau berangkat dari kejadian tahun 2019 tersebut ya, sebetulnya transfer secara thermal itu masih aman ya. Jadi masing-masing jalur transmisi ini itu masih aman untuk bisa menyalurkan transfer sebesar itu gitu ya. Ya. Sebesar 2.200 MW tersebut misalnya gitu ya. Ya. Tapi ternyata pada saat terjadi kondisi kontingensi, ada 2 sirkuit yang hilang sekaligus gitu ya, maka langsung muncul instability gitu ya. Oleh karena itu, belajar dari kejadian blackout tersebut, maka kita menggunakan batasan stability, bukan batasan thermal lagi gitu ya. Jadi dari tengah ke barat itu kita batasi transfernya gitu ya. Tidak sebesar jumlah dari seluruh penghantar ini gitu ya. Juga tidak N-1 tapi kita buat batasan N-2 malah gitu ya. Jadi saat ini jika ada 2 sirkuit tiba-tiba yang lepas ya di backbone transmisi ini ya, baik itu 2 di utara ataupun 2 di selatan ya, maka saat ini masih aman, tidak menimbulkan instability gitu ya. Dan ketika ada pemeliharaan, kita pasti akan menurunkan transfer supaya nantinya kontingensi N-2 itu masih tetap terpenuhi ya. Dan kemudian batasan-batasan transmisi ini juga kita tetapkan bukan hanya di backbone ini tapi juga di komplek Kesugihan, komplek di Pala Cilacap gitu ya. Kemudian juga ada batasan transfer juga di komplek Triton gitu ya, dan juga batas transfer di SKTLT Bali gitu ya. Nah, dengan dispatcher mengikuti dengan patuh ya transfer ini, diharapkan jika terjadi kondisi mirip seperti tahun 2019 itu kondisinya masih aman. Itu menjaga batasan transfer ya, baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah mengaktifasi free governor dan AGC ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari tanggapan frekuensi gitu ya, free governor itu kita sebut sebagai primary frequency control gitu ya, dan yang secondary frequency control itu adalah menggunakan AGC atau LFC ya. Nah, ketika terjadi gangguan frekuensi ya, frekuensi turun gitu ya. Ini masih pakai literatur Amerika, jadi 60 Hz ya Bapak Ibu. Ini harusnya 50 Hz ya. Tapi ini sama saja ya kita gunakan. Jadi kalau kita lihat seperti yang tanggapan frekuensi tadi di gangguan 2019 ya. Ketika terjadi penurunan frekuensi ini, maka yang paling pertama merespon adalah inersia dari pembangkit plus free governor atau primary regulation dari pembangkitan gitu ya, sampai sekitar 20 second. Nah, 20 second berikutnya ya untuk bisa frekuensi ini mendekati frekuensi 50 Hz, maka nantinya secondary regulation atau AGC ini harus bekerja gitu ya, untuk bisa menaikkan frekuensi itu mendekati 50 Hz. Kemudian selanjutnya 50 detik berikutnya atau 1 menit berikutnya itu adalah langkah dari dispatcher untuk misalnya men-start beberapa pembangkit fast response ya, untuk bisa
mendekati frekuensi 50 Hz ataupun misalnya juga dengan secara manual gitu ya. Gitu ya. Nah, sebetulnya di sini pun juga ada apa namanya peran dari relay proteksi sistem ya Bapak Ibu ya. Ya misalnya WFR dan sebagainya itu juga akan bekerja cukup cepat ya. Mungkin bersamaan dengan free governor ini dia melepas beban dan juga mencoba melepaskan menaikkan frekuensi. Ya. Nah, dengan pengalaman itu kita pikir bahwa free governor ini wajib ada gitu ya. Sebelum kejadian tahun 2019 ya, teman-teman pembangkitan itu masih berpikiran bahwa kalau free governornya pembangkit mereka diaktifkan dan pembangkit lain tidak diaktifkan, maka pembangkit mereka akan bekerja lebih keras dan artinya itu masa pemeliharaannya akan semakin cepat misalnya seperti itu ya. Nah, namun dengan adanya kejadian tahun 2019 ya, jadi kejadian tahun 2019 itu semuanya dipanggil oleh Bareskrim Bapak Ibu ya, P2B, ya, transmisi, teman-teman pembangkitan semuanya dipanggil oleh Bareskrim gitu ya. Dan memang ada di dalam grid code itu bahwa setiap pembangkit itu wajib untuk mengaktifkan free governornya gitu ya, dan untuk pembangkit yang memiliki AGC juga harus diaktifkan gitu ya. Nah, dua klausul ini menjadi waking up call kita gitu ya, menyadarkan kita bahwa free governor dan AGC ini penting ya. Dan begitu kejadian seperti ini itu membahayakan sistem gitu ya, sehingga itulah yang salah satunya juga membuat implementasi free governor dan AGC di sistem Jamali ini sampai saat ini cukup positif ya responnya dari teman-teman pembangkit ya. Nah, kalau tadi yang free governor yang kita lihat di AGC ya, di AGC yang modern itu, di dalam AGC itu ada AGC frekuensi gitu ya. Jadi pembangkitan itu bisa mengikuti frekuensi dengan diperintah dari master session gitu ya. Kemudian di dalam modul AGC ini juga ada nama economic dispatch gitu ya. Jadi dia bisa mendispatch sesuai dengan ekonomiknya. Ini disambungkan dengan aplikasi economic dispatch yang ada di master session. Kemudian juga ada namanya AGC scheduling Bapak Ibu ya. Jadi AGC ini paket lengkap di dalam master session yang bisa mengontrol pembangkit ya. Baik itu melakukan pengaturan berdasarkan frekuensi secara real time ataupun melakukan namanya automatic dispatch ya. Jadi kita sudah bikin schedulingnya, pembangkit itu akan naik turun berdasarkan scheduling yang kita kirim. Nah, scheduling itu dihasilkan dari aplikasi optimasi gitu ya. Aplikasi optimasi akan menghasilkan scheduling setiap jamnya berapa pembangkit A operasi berapa MW, pembangkit B operasi berapa MW, pembangkit C berapa MW, dan itu dikirim secara kontinu ke mesin pembangkit, dan pembangkit akan mengikuti perintah secara otomatis dari master session. Jadi ke depannya diharapkan semua pembangkit itu akan berjalan secara semi autopilot gitu ya, tidak lagi diperintah oleh dispatcher. Nah, kalau kita lihat dampak dari implementasi FreeGov dan AGC di setelah tahun 2019 ya, kita lihat di sini di tahun 2018 ketika partisipasi dari pembangkitan itu untuk FreeGov ini masih kecil gitu ya, masih di bawah, ini tidak tercatat sih ya, ini masih di bawah 60% atau 70% gitu ya. Maka frekuensi deviasinya itu cukup besar gitu ya. Jadi yang tepat di 50 Hz itu hanya 44,1% dari waktu 1 tahun di tahun 2018 itu. Sisanya itu frekuensi itu berada di luar 50 Hz ya. Nah, di tahun 2019 mirip dengan 2018 gitu ya. Baru di tahun 2020 ketika terjadi blackout itu, teman-teman pembangkit merasakan pentingnya dari FreeGov ini, sehingga kita pun secara sistem juga merasa bahwa frekuensi deviasi semakin kecil Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat tadinya hanya 49,8, frekuensi ini berada di 50 Hz, ini di 2020 sudah 64,9, di 2021 72,7, dan bahkan di tahun 2023 ini ini sedikit lebih kecil, ini 65,94, tapi ini sudah cukup baik ya. Artinya kalau kita pergi ke control center ya, tahun 2024 ini dibandingkan misalnya tahun 2017 atau 2018 ya. Nah, tahun 2017-2018 itu frekuensi sistem itu masih sering berada misalnya di frekuensi 50,2 gitu ya, atau 50,1 gitu ya. Kalau sekarang 2 digit di belakang koma gitu ya, berubahnya dari frekuensi tersebut ya.
Jadi cukup positif ya. Dan ini adalah presentasi dari keikutsertaan pembangkit di dalam free governor ya. Untuk free governor itu 95,36% pembangkitan sudah aktif free governornya. Sedangkan untuk AGC itu masih kisaran 76,84% karena memang tidak semua pembangkit itu punya fasilitas ini, walaupun di grid code itu kita syaratkan gitu ya, dan kita beri waktu pembangkit itu untuk bisa menginstal peralatan untuk bisa menerima sinyal AGC ya. Dan yang AGC scheduling memang ini baru dimulai tahun 2022 ya, 2022-2021, sehingga memang ini pun berjalannya masih kita terus evaluasi gitu ya. Kita harapkan ini presentasi makin besar dan pembangkit yang autopilot itu semakin besar di sistem Jamali. Kemudian kita masuk ke program kedua untuk bisa meningkatkan keandalan sistem Jamali, yaitu adalah implementasi Adaptive Defense Scheme dan WAMS ya, Wide Area Monitoring System ya. Jadi yang pertama itu apa itu Defense Scheme ya? Defense Scheme itu adalah suatu sistem atau sekumpulan peralatan tenaga listrik ya, yang bertujuan untuk bisa menjaga sistem tetap dalam kondisi stabil dan mengembalikan sistem ke kondisi mendekati normal gitu ya, dan juga mencegah terjadi gangguan luas ya. Kemudian yang kedua fungsinya adalah meningkatkan kriteria keandalan sistem gitu ya. Nah, kita masih misleading kadang antara defense scheme atau pengaman sistem dengan pengaman peralatan gitu ya. Jadi kalau pengaman sistem itu contohnya adalah OLS ya, overload shedding, OGS, over generation shedding, UFLS ya, under frequency load shedding, alarm operation, dan OVTS ya, over voltage scheme gitu ya, dan UVLS under voltage load shedding gitu ya. Ini yang disebut dengan defense scheme. Sedangkan untuk pengaman peralatan contohnya misalnya OCR ya, dipasang oleh teman-teman transmisi ya, over current relay, kemudian LCD ya, dan current differential, dan contohnya lagi differential relay. Jadi ini dua perbedaan defense scheme ya, pengaman sistem dan pengaman peralatan. Sebetulnya walaupun peralatan itu juga ya, tapi fungsinya itu berbeda. Nah, kalau di defense scheme konvensional ini kita belum bicara tentang ADS ya, Adaptive Defense Scheme. Defense scheme konvensional itu tipikalnya ada 3 ya. Jadi ada yang basisnya itu over current relay atau OCR, itu biasanya kita gunakan untuk OLS dan OGS. Kemudian ada yang basisnya relay frekuensi atau under frequency relay, itu kita gunakan untuk OFDS. Ya, ya Pak Imam. Mau bertanya Pak El, untuk mohon izin untuk on-load ya, generator setting itu ya, dari suatu grup LTU, contohnya relay 1 sampai 7, itu prioritasnya untuk penempatan rating untuk priority-nya itu berdasarkan apa nih Pak El nih? Pak Elvanto belum sesi tanya jawab. Nanti Harap kita jawab Pak Imam gitu. Subakti tahan sebentar ya pertanyaan. Ya Pak Imam. Ketua ini Baik, Pak Imam. Waktunya Pak Imam. Mohon maaf, ya siap Pak Tunun. Baik Pak Imam, ini Pak Imam ketua kelas saya Pak. Oke. Baik Pak Imam, nanti kita jawab Pak Imam ya. Kemudian yang ketiga itu adalah relay pegangan ya. Itu biasanya kita gunakan untuk pegangan over atau under gitu ya. Ini defense scheme konvensional ya. Nah, sekarang kita masuk ke namanya defense scheme yang lebih advance ya. Ada yang disebut dengan RAS, ADS, SPS, itu sama aja ya. RAS itu singkatan dari Remedial Action Scheme, SPS Special Protection Scheme, ADS Adaptive Defense Scheme. Apa bedanya? Sama aja gitu ya. Jadi orang-orang kadang namakan 3 ini. Jadi kalau kita ngomong RAS, SPS atau ADS ya sebetulnya itu makhluk yang sama gitu ya. Walaupun kadang ada orang yang membedakan gitu, tapi sebetulnya ini mirip gitu ya. Nah, apa bedanya antara DS konvensional dengan Adaptive Defense Scheme ini ya? Kalau DS konvensional itu bekerjanya setelah terjadi gangguan ya. Jadi terjadi gangguan, overload dan sebagainya itu baru bekerja ya. Kemudian target pelepasan juga tetap ya. Ya mungkin kita bisa buat berapa tahap, tapi kadang tidak terlalu smooth gitu ya. Kemudian juga target pelepasan yang tetap ini tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan, karena kan beban di sistem itu selalu berubah-ubah ya, sehingga terkadang DS konvensional ini bekerjanya tidak optimal gitu ya. Ya bisa berhasil tapi terlalu besar dilepas, atau bisa karena terlalu kecil akhirnya tidak berhasil untuk mengamankan sistem. Sehingga yang keempat ini tingkat kebalikannya belum tinggi ya. Nah, sedangkan untuk yang ADS ya, karena ini sudah lebih
selektif ya, melihat kondisi dan juga melepas bebannya ya, dan juga kita bisa bikin ADS ini untuk bisa melakukan aksi sebelum terjadi gangguan gitu ya. Jadi sebelum terjadi gangguan dia sudah beraksi dulu supaya nanti gangguannya itu tidak meluas ya. Kemudian yang kedua itu target pelaksana adaptif ya. Misalnya pada saat ini pembangkitannya operasinya 1000 MW ya. Dan pada saat pembangkitan operasi 1000 MW dan pada saat pembangkitan beroperasi 500 MW itu tentunya beban yang akan dilepas untuk bisa mengamankan sistem akan berbeda kan ya. Sehingga nantinya akan lebih optimal dalam melepas beban ya. Dan tingkat keberhasilan cukup tinggi ya. Ini kita gunakan saat ini karena defense yang terpasang sekarang kan rata-rata sekarang konvensional ya. Jadi untuk mengganti semuanya cukup sulit sehingga kita perlu prioritisasi mana yang akan kita ubah ke ADS dulu gitu ya. Itu di titik-titik di mana yang paling krusial dan kalau pakai konvensional itu kemungkinan berhasil rendah. Kita pasang ADS di sana gitu ya. Nah, ini mungkin sama kayak tadi ya. Ini perbedaan antara ADS konvensional dengan ADS adaptive defense scheme gitu ya. Kemudian ini secara diagram ya bagaimana bekerjanya adaptive defense scheme itu atau remedial action scheme ini gitu ya. Jadi intinya itu sistem ini mempunyai controller ya yang bisa menentukan ya. Jadi nantinya akan ada namanya tabel gitu ya. Tabel di mana tabel tersebut merupakan kombinasi antara input analog input dan digital input ya. Jadi kalau misalnya beban IBT sekian, kemudian PMT yang lepas adalah PMT ini, maka dia akan mengambil tindakan apa gitu ya. Itu sudah punya tabel tabel logiknya gitu ya. Sehingga nantinya akan lebih selektif dan akan lebih bebannya akan lebih pas gitu ya. Yang dilepas. Nah, tentunya untuk bisa mengaplikasikan ADS ini tidak seperti konvensional defense scheme ya, karena untuk adaptive defense scheme ini kita tentunya harus membangun logiknya ya. Jadi kalau zaman dulu itu Bapak Ibu orang proteksi itu tidak terlalu familiar dengan programming gitu ya. Tapi dengan ADS ini, adaptive defense scheme ini diharuskan gitu. Jadi orang proteksi diharuskan untuk belajar programming karena ada logiknya di sana. Gitu ya. Jadi kita juga harus adaptif ya teman-teman proteksi ini untuk belajar programming juga sehingga nantinya logik yang dibuat ini itu sesuai dengan desain yang dikirim oleh bidang operasi misalnya. Jadi yang membangun ADS ini kan dari bidang teknik ya, dari bidang fasilitas operasi ya. Nah, nanti bidang operasi akan memberikan persyaratan-persyaratannya atau skenario seperti apa. Nanti yang akan membangun dari bidang tekniknya. Nah, kemudian kalau ADS-nya yang besar gitu ya, itu biasanya kita akan coba lagi namanya di RTDS ya. Jadi logiknya itu dimasukkan ke dalam RTDS ini bisa memodelkan sistem Jamali dan kemudian diuji apakah dengan menggunakan ADS ini itu bisa memperbaiki respon kestabilan sistem. Kalau di sini yang sebelah kiri ini dibanding sebelah kanan, ini sebelah kanan lebih baik ya karena dia output-nya tidak terlalu tinggi dan juga cepat masuk ke kondisi stabil. Ini beberapa contoh ada ADS, ini ADS Island Cilacap gitu kan ya. Dan ini yang membedakan juga dengan DS konvensional itu, defense konvensional kita punya dashboardnya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lihat dashboard di sini terkait dengan misalnya target-target pelepasannya apakah masih sesuai target gitu ya. Kemudian juga kondisi-kondisi trigger-triggernya seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa kita mitigasi di awal, misalnya trafo yang akan kita lepas itu ternyata tiba-tiba disable gitu ya. Kan kadang-kadang teman-teman dari distribusi atau transmisi itu kan melakukan peliharaan trafo dan matikan trigger defense scheme-nya itu akan terlihat di sini ya. Jadi dalam tabel itu beban yang akan dilepas akan berkurang gitu ya. Nah, teman-teman proteksi sistem akan melihat apakah kuotanya masih cukup atau tidak gitu ya. Sehingga dengan begitu pun sekaligus bisa memonitor level keberhasilan dari adaptive defense scheme ini. Ini yang lebih besar lagi ini adalah adaptive defense scheme yang di ADS Muara Karang ya. Kita bisa memantau kondisi defense scheme ADS ini di subsistem Muara Karang ini
kemudian juga melihat logik-logiknya ya, melihat kuota-kuota pemadamannya apakah masih cukup atau tidak. Selanjutnya adalah WAMS ya. Jadi saat ini pun di UPDB Jamali kita sudah mengaplikasikan Wide Area Monitoring System ya. Jadi sistem yang memonitor kondisi sistem secara real time, tapi bukan sekadar Bapak Ibu ya. Jadi ini lebih detail lagi. Jadi bisa melihat fasornya, bisa melihat beda fasanya dan sebagainya gitu ya. Nah, WAMS ini bermanfaat ketika terjadi anomali yang bisa berpotensi untuk menyebabkan gangguan besar misalnya gitu ya. Nanti akan melihat misalnya sudut pasien terlalu besar ya, atau nanti misalnya ada anomali-anomali gitu ya. Nah, ini WAMS itu bisa digunakan. Kedepannya lagi, WAMS itu salah satunya berpotensi untuk digabungkan juga dengan ADS. Jadi ADS itu bisa mengambil, adaptive defense-nya bisa mengambil keputusan sebelum gangguan terjadi gitu ya. Begitu sudut pasien sudah melenceng, itu dia sudah melakukan action, apakah melepas beban atau melepas pembangkit misalnya gitu ya. Ya, tapi memang di seluruh dunia belum ada diterapkan ya. Karena di expert di dunia itu masih belum yakin gitu ya dengan sistem ini, terutama pada saat belum terjadi gangguan kemudian dilepas gitu ya. Nanti konsumennya bingung, ini nggak ada gangguan kok dilepas gitu ya. Padahal gangguannya nggak jadi gangguan gitu ya. Nah, itu hal seperti yang sebetulnya WAMS ini visible diterapkan, tapi secara hukum dan sebagainya itu masih menjadi pertimbangan untuk diterapkan. Tapi kita sudah mulai studi dan mulai uji coba untuk dilaksanakan WAMS protection ini ya, defense scheme yang menggunakan WAMS ini juga, tapi masih dalam lingkup percobaan ya. Nah, ini monitor-monitor di WAMS yang bisa kita pantau ya. Jadi kita bisa melihat sudut fasa setiap pembangkit yang dipasang PMU gitu ya. Kemudian juga bisa melihat bisa terjadi anomali dan sebagainya. Kemudian program berikutnya adalah melakukan pengujian hot slot, black start, dan line charging secara berkala Bapak Ibu ya, untuk meningkatkan keadaan sistem Jamali ya. Jadi hot slot ini sudah kita tambahkan di dalam grid code ya, jadi grid code tahun 2020 ini, bahwa setiap pembangkit itu harus bisa bertahan ya jika terjadi kondisi hot slot ya. Kondisi hot slot itu ketika frekuensi turun ke 47,5 ya. Jadi ketika frekuensi 47,5 harusnya pembangkit itu tidak trip, tapi masuk ke mode hot slot. Jadi dia berdiri melepas ke sistem tapi tidak trip gitu ya. Dan persyaratan di dalam grid code sebetulnya adalah hot slot itu harus bisa bertahan selama 40 menit ya, sebelum pembangkit tersebut akan siap disinkronkan kembali ke sistem gitu ya. Kemudian black start ya. Black start juga itu sudah dimasukkan dalam kategori di grid code bahwa pembangkit yang mempunyai sarana black start ya, ini harus melakukan uji minimal 1 kali dalam setahun. Kemudian juga kita melakukan perbaikan-perbaikan dalam sisi black start dan line charging ini Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya sebelum kejadian tahun 2019 itu black start dan line charging kita itu biasanya hanya black start saja atau line charging sampai dengan ke GI depan misalnya gitu ya. Nah, dengan kejadian di tahun 2019 bahwa pada saat kita melakukan black start dan line charging itu beberapa pembangkit seperti Muara Karang ya, dan beberapa kali juga gagal di Saguling Cerata ya. Akhirnya diputuskan bahwa black start dan line charging ini harus diuji secara real gitu ya. Jadi kita lakukan uji gitu ya. Ini kita kemarin coba di PLTD Senayan ya. Jadi PLTD Senayan ini sampai dengan ke GI Priuk Barat ya, di mana di sana ada PLTGU GT22 ya. Gitu ya. Itu dibebaskan busbarnya. Jadi kita pakai satu busbar di masing-masing GI ya, dari PLTD Senayan, GI Karet, Angke, Ancol, Kemayoran, Priuk Barat ya. Kita pisahkan busbarnya, yang sebagian itu untuk operasional itu, dan sebagian lagi untuk uji ya. Ini uji ini bukannya tidak beresiko ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita salah manuver di sini itu bisa menyebabkan juga blackout di satu subsistem ini gitu ya. Tapi kita mengambil
resiko ini karena memang pada saat kondisi black start itu kondisi blackout 2019 itu black startnya gagal, kita harus uji secara real time. Nah, apa perbedaannya antara proses black start dan charging tahun 2000 setelah 2019 dan sebelum 2019? Di black start dan charging di tahun 2000 setelah 2019 itu sebelum dilakukan kita melakukan simulasi dulu Bapak Ibu ya. Jadi kita melakukan simulasi misalnya di Deep Silent gitu ya. Misalnya untuk mengirim PTD Senayan ini sampai ke Priuk gitu ya. Itu membutuhkan penyerapan MVAR sampai berapa? Karena kan begitu dibuka kosong, tidak ada beban di sini, itu MVAR-nya tinggi ya. Dan pembangkitan black start itu harus bisa dioperasikan untuk bisa menyerap MVAR ya. Nah, itu kita harus melihat kurva capability-nya dan juga harus kita simulasikan gitu ya. Nah, ketika dicoba ternyata secara simulasi sih butuh sekitar minus 3 MVAR gitu ya. Minus 3 MVAR ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba gitu ya. Dari Senayan sampai dengan Priuk realisasinya seperti apa gitu ya. Nah, ternyata realisasinya gitu ya dari PTD Senayan ke Priuk gitu ya, itu kita butuh 5,1 MVAR 5,1 MW gitu ya dengan minus 7,2 MVAR ya. Tapi kita pakai 3 unit PTD ya di Senayan gitu ya. Nah, dengan cara black start dan charging seperti ini, kita tidak memblack start dan charging ini satu segmen Bapak Ibu. Jadi kita langsung kirim dari PTD Senayan ini, kirim langsung ke Priuk Barat ya. Yang sebelumnya kita kirim ke G depan kirim lagi secara bertahap gitu. Sekarang tidak, kita siapkan jalurnya gitu ya. Tapi kita sudah hitung duluan di simulasi ya. Apakah MVAR jaringan tersebut itu bisa diserap oleh pembangkit gitu. Nah, setelah kita pastikan sudah bisa diserap oleh pembangkit tersebut, maka tidak ada salahnya kita coba langsung kirim PTD Senayan sampai dengan Priuk ya. Ini kasusnya kebetulan cukup ya. Mungkin kalau kasus-kasus yang secara simulasi tidak cukup, nantinya kita jangan coba-coba untuk mengirim tegangan jarak jauh karena nantinya bisa trip kembali ya, atau bahkan bisa rusak exciter dari pembangkitan tersebut ya. Nah, kalau kita lihat hasil dari simulasi black start secara real time tanggal 25 September 2020 gitu ya, dari uji coba simulasi blackout di jalur Senayan Priuk gitu ya. Jadi yang sebelah kanan ini kita blackout kan gitu ya. 23.11 sampai dengan 23.43 ini sekitar 22 menit ya. PLTGO Priuk sudah bisa full speed nol. Nah, sebelumnya itu proses pengiriman tegangan ya dari pembangkit black start sampai dengan ke pembangkit yang akan di black start itu butuh waktu yang cukup lama sampai sejam 2 jam dan juga gagal ya. Nah, dengan ini kita berhasil dengan menggunakan metode ini bisa mempercepat black start dan line charging ini sampai dengan ke Priuk Barat. Itu untuk yang hot slot black start dan line charging. Kemudian program berikutnya adalah implementasi setting limiter untuk menghindari overload ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi hubungannya dengan juga tadi penurunan frekuensi pada saat 4 Agustus tahun 2019 Bapak Ibu ya. Di mana kalau kita lihat di sini frekuensi itu pada saat 2019 itu mirip dengan yang warna merah ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi pada saat terjadi penurunan frekuensi sampai 48,7 kalau salah ya, naik ke 49,2 ya, namun tidak bertahan gitu ya. Terjadi namanya fenomena outer loop gitu ya. Nah, fenomena outer loop ini penyebabnya apa? Ini karena adanya terjadi namanya fenomena active power withdrawal ya, dimana pada saat itu pembangkit istilahnya sudah kehabisan napas rata-rata PLTU gitu ya. Jadi ketika dia frekuensinya jatuh naik sampai 49,2, kemudian dia kembali ke set point awal karena memang secara cadangan uap dan sebagainya sudah habis gitu ya. Nah, oleh karena itu setelah kita kaji bersama dengan akademisi ya, dengan LAPI ITB ya, ada beberapa saran gitu ya. Jadi untuk pembangkitan di bawah 400 MW itu headroom untuk naiknya pembangkit itu bisa sampai 3%, tapi ke 400 sampai 700 MW
ya itu hanya 2,5%, dan kalau di atas 700 MB itu hanya 2% gitu. Jadi kita turunkan setting dari limiternya ya di governornya pembangkit ya, supaya nantinya tidak terjadi fenomena active power withdrawal atau terjadinya fenomena overload ya. Dan ini setelah kita investigasi di rata-rata pembangkitan itu setting limiternya itu masih cukup tinggi gitu ya. Ya PLTUA ini gitu ya, unit 1 ini saya nggak sengaja tidak kan nama Bapak Ibu ya, jadi untuk menjaga konfidensial juga gitu ya. Jadi yang tadinya 18 MB diturunkan menjadi 11,145, jadi masuk ke ini yang di bawah 400 MB, jadi sekitar 3% gitu ya. Nah, diharapkan dengan menurunkan setting limiter ini, pembangkit itu tidak kehabisan napas dan tidak turun kembali ke set point free go awal, sehingga nantinya bisa memaintain frekuensi dan dibarengi oleh aksi dari dispatcher untuk bisa melakukan aksi apakah meminta pembangkit ataupun melepas beban. Kemudian yang berikutnya sistem stabilisator ya. Jadi Bapak Ibu, ini PSN justru satu hal yang baru juga di sistem Jamali, di mana kita coba untuk meningkatkan stabilitas dari sistem Jamali ya. Jadi kalau kita lihat di fenomena transient stability ini, tuning PSS ini masuk untuk solusi stabilan jangka menengah gitu ya. Kalau jangka pendek kan kita menggunakan defense scheme atau pembatasan transfer tadi ya, sudah kita lakukan, tapi untuk jangka menengah itu kita melakukan tuning PSS. Apa itu PSS gitu ya? Jadi PSS itu adalah power system stabilisator atau power system stabilizer gitu ya. Satu modul yang ada di sisi electrical pembangkit ya, untuk melakukan pengendalian. Jadi ini adalah satu blok sistem kontrol Bapak Ibu sebetulnya, dan fungsinya adalah untuk bisa menambah damping atau torsi redaman pada generator ya. Jadi ketika terjadi osilasi, diharapkan osilasinya itu tidak terlalu besar ya, dan bisa cepat kembali ke stabilan gitu ya. Jadi PSS ini fungsinya di sisi elektrikal, bukan di sisi mekanikal Bapak Ibu ya. Jadi ini sisinya di sisi kontrol sistemnya, bukan di sisi governornya gitu ya. Itu menghasilkan redaman. Jadi begitu ada osilasi ya, PSS ini akan mengeluarkan sinyal berlawanan dari osilasi tersebut, sehingga bisa menurunkan amplitudo dari osilasi tersebut ya. Nah, ini kalau dari dasar teknis seperti ini gitu ya. Jadi kalau output dari generator itu ya, itu sebetulnya bisa dipengaruhi juga dari eksitasi. Jadi begitu terjadi perubahan eksitasi, maka akan terjadi perubahan sedikit gitu ya di generator ya, walaupun perubahannya tidak sebesar dengan governor misalnya gitu ya. Nah, dengan kita bisa membuat nilai yang pas untuk PSS ini, power system stabilizer ini, diharapkan begitu terjadi osilasi, ini yang isolasinya warna purple ya, warna ungu itu ya. Kemudian ini adalah sinyal dari PSS-nya ya, gitu ya. Maaf ya, sinyal dari PSS yang bawah gitu ya. Jadi karena ada lawan dari eksitasi ini gitu ya, sehingga osilasinya secara amplitudo itu lebih kecil dibanding dengan amplitudo awalnya gitu ya, sehingga kita bisa meredam osilasi yang terjadi di pembangkitan. Jadi kalau kita lihat blok dari PSS seperti ini gitu ya. Jadi ada block compensation, ada block washout dan block gain. Kalau block compensation ini kita lakukan setting nilai di sini gitu ya. Bagaimana caranya supaya bisa mengeluarkan nilai yang kita harapkan supaya nanti osilasi yang tidak terlalu besar. Kalau washout ini sebetulnya filter ya. Kemudian gain ini nanti juga kita atur untuk melakukan gain di sistem kontrol yang ada di pembangkitan gitu ya. Nah, ini dengan melakukan setting di PSS ini, kita harapkan stabilitas dari sistem Jamali bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Memang untuk saat ini tidak semua PSS pembangkit yang kita lakukan setting ulang gitu ya, tapi ada di beberapa pembangkit saja gitu ya. Ini kita pilih berdasarkan dari
hasil evaluasi mana pembangkitan yang menyumbang redaman yang tinggi gitu ya. Sehingga itu yang akan kita prioritaskan, dan ini alhamdulillah sih sudah sekitar 6 pembangkit ya, dan tambah 1 pembangkit yang dilakukan sendiri oleh pembangkitan ya untuk men-setting PSS-nya. Walaupun ini belum go ya, artinya ini masih kita evaluasi ya. Mungkin di bulan-bulan ini akan kita aktifkan PSS dengan nilai baru ini sehingga bisa membantu tingkat stabilan dari sistem Jamaliknya. Yang terakhir adalah program Smart Control Center di UIPDB Jamali, Bapak Ibu. Ya, nanti di tahun 2026 awal ya, 2025 akhir, control center di sistem Jamali itu akan kita upgrade ya. Karena memang control center existing ini sudah obsolete ya. Umurnya sudah lebih dari 20 tahun gitu ya, dari 2004 ya, 20 tahun ya, sampai 2024. Dan sudah tidak disupport lagi oleh pabrikan ya, karena memang sudah sangat lama gitu ya. Sehingga kita mengambil keputusan untuk mengupgrade dan sekaligus juga melakukan modernisasi dari control center yang ada di sistem Jamali ya. Jadi nantinya control center Jamali itu akan ada 2, yang tadinya ada 6. Ada ya 6, 1 JCC dan 5 RCC ya. Nantinya akan ada 2. Jadi nanti akan digabungkan menjadi 2 control center saja. Jadi kita mengadop control center yang centralized ya. Kalau saat ini gambaran seperti ini gitu ya. Jadi dispatcher JCC itu ada 1 AMN dibantu 2 dispatcher. Kalau sekarang ada juga 1 intraday gitu ya. Jadi ada 4 kalau sekarang. Depannya nanti akan lebih ramai gitu ruang kontrol nanti, karena akan ada banyak fungsi-fungsi yang akan ditambahkan ke dalam control center yang baru itu ya. Ya misalnya kalau di sini kan dispatchernya 2 ini berfungsi sebagai dispatcher pembangkitan dan dispatcher penyaluran gitu ya. Nanti ke depannya untuk pembangkitan penyalurannya ada dispatcher sendiri ya. Karena memang sistem Jamali itu sudah sangat besar ya. Kalau kita pergi ke mana? Denmark misalnya ya. Denmark itu bebannya hanya 8.000 MW Bapak Ibu. Jamali bebannya 31.000 MW gitu ya. Ya mungkin yang bisa mengimbangi kita mungkin Vietnam itu sekitar 44.000 MW ya, Kaiso sekitar 54.000 MW gitu ya. Ya artinya Jamal itu secara beban kelasnya itu sudah ya hampir sekelas dengan misalnya Kaiso di Amerika gitu ya, atau dengan Vietnam gitu ya. Gitu ya. Artinya kita juga harus mulai mendetilkan fungsi-fungsi dari dispatcher yang ada di sistem Jamali ini supaya kita bisa menjamin keandalan sistem Jamali ya. Nanti juga ada namanya reliability engineer ya, akan meran setiap waktu keandalan di sistem Jamali ya. Tentunya nanti juga ada namanya shift koordinator. Ini yang existing Bapak Ibu ya. Ini master session atau control center existing. Jadi yang ini JCC di Gandul, ini di Cawang ya, Jakarta Banten, ini di Jabar, ini di Jateng, ini di Jatim, ini di Bali ya. Kita saat ini menggunakan prinsip namanya multi-site ya, artinya ketika ada yang gangguan di satu RCC maka RCC lain atau bahkan JCC bisa mengambil alih dari RCC tersebut gitu ya. Jadi ya, kita sudah menghadap multi-site ya. Gitu ya. Namun memang sekadanya itu sekarang sudah obsolete ya. Dan kemudian juga kalau kita lihat dari protokolnya masih mengadop protokol yang masih gado-gado ya. Karena ini akan kita standarkan. Kemudian ini adalah control center yang nanti akan kita bangun. Jadi nanti akan hanya ada 2 control center, namanya satu MCC, yang kedua namanya DRC. MCC itu main control center, DRC ini disaster recovery control center. Ini ada yang di Gandul, ini rencananya ada di Ungaran gitu ya. Dimana sebetulnya antara MCC dan DRC ini adalah cermin atau kembarannya gitu ya. Ya, dan bisa bekerja secara simultan di 2 control center ini gitu ya. Dan nantinya pembangkitan RTU atau peralatan SCADA yang ada di masing-masing GI di seluruh Jamali itu nantinya bisa multi-master, artinya nanti bisa dikendalikan dari MCC ataupun bisa dikendalikan dari DRC ya. Ini buat apa? Ini untuk bisa menjaga kontingensi ya, misalnya terjadi gangguan di MCC ya, dan DRC bisa langsung mengambil alih gitu.
Jadi nanti ke depannya kita akan mengimplementasikan ini apa namanya smart control center untuk sistem Jamali. Ini berapa fasilitas nanti yang akan ada di sana, yaitu Integrated Security Operation Center ya. Jadi nantinya fitur-fitur keamanan cyber dan sebagainya itu akan dilengkapi ya. Tapi juga tidak menutup untuk bisa memberikan informasi untuk korporat ya, untuk publik dan sebagainya gitu ya. Tapi tetap dijaga security dari cybernya. Dan kita juga punya WAN sendiri yang terpisah dari WAN publik ya. Kemudian automatic dispatch system nanti akan lebih advance lagi ya. Nantinya akan mengakomodir variabel renewable energy tentunya dari weather monitoring system ya. Kemudian juga ada namanya short term load forecast gitu ya. Nah, berdasarkan ini nantinya diharapkan kita bisa mengeluarkan hasil run dari forecast tersebut ya untuk menentukan ya. Jadi karena kan kalau variable renewable energy ini pembangkitan dengan PLTS atau PLTB ini kan agak susah kita tentukan nilainya berapa jam ke depan ya. Oleh karena itu harus punya forecast yang akurat ya. Supaya apa? Supaya nantinya kita bisa mengatur pembangkitan non VRE untuk bisa mengimbangi naik turun dari VRE tersebut ya. Gitu ya. Dan nantinya juga akan digabungkan dengan peralatan PMU dan state estimator ya. Kemudian selanjutnya nanti juga akan mengadop namanya Advanced Power System Analysis ya. Di sini kita ada forecast juga nanti WAMS ya. Secara kontinu nanti dynamic analysis akan di-run oleh reliability engineer gitu ya. Tampilannya akan ditunjukkan secara GIS ya, Geographical Information System gitu ya, yang memberikan lokasi secara akurat ya di layar dispatcher ya. Nantinya juga bisa berintegrasi dengan microgrid yang ada di sistem Jamali, dan juga nantinya misalnya V2G ya, misalnya dari vehicle ya, dan juga untuk baterai baterai storage system. Ini juga ya, ini tadi yang bisa mengambil informasi dari microgrid ya, yang mungkin nanti ada di UP2D, tapi nantinya sistem di master session di UIP2B itu harus bisa juga mengakomodir data-data dari distribusi, karena terkait PRE itu ada yang sifatnya bukan large scale ya, tapi misalnya rooftop dan sebagainya. Nah, itu nanti akan pantaunya dari microgrid ya. Ini secara topologi seperti ini Bapak Ibu ya, dan Enterprise Information System ini memungkinkan data-data dari SCADA ini, dari master session ini nantinya bisa disajikan untuk publik ya, dan juga nantinya kita punya single truth of information, artinya semua data itu punya basis yang sama, yang nantinya data itu seharusnya tidak berbeda-beda ya. Ketika ditanya satu divisi yang lain itu datanya harusnya sama. Nanti master session kita juga nanti harus mengadop ini ya, AIS ya, Enterprise Information System. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan presentasi kami terkait dengan peningkatan keandalan sistem Jamali. Kami kembalikan lagi ke Bang Devira atau Bang Adi. Oke, terima kasih Pak Elvanto paparannya. Bapak-bapak, Ibu semua, Pak Alfanto juga, kita punya 5 panelis untuk acara kali ini. Ada Pak Amin, ada Pak Joko, ada Pak Sumaryadi, Pak Novel, dan Pak Edison. Pertanyaan panelis adalah untuk sesi berikutnya ya, sesi kedua. Sekarang saatnya kita break 5 menit ya Pak Elvanto. Bisa Pak Elvanto 5 menit atau berapa menit? Siap, atau kita sholat asar dulu ya Pak Devira? Oke, jadi Pak Elvanto sholat asar ya, jadi kira 10 menit ya Pak Elvanto ya? Siap. Oke, baik Bapak-Bapak semua, sekarang saatnya kita break 10 menit, break komersial. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.